Halo, gue Tira di sini mau jelasin ke teman-teman gimana caranya bikin karakter using Yipion. Jadi pertama kita create a karakter di sini, bikin akunnya dulu. Habis itu nanti bikin karakter di sini. Klik create karakter. Jadi di sini ada berbagai macam metode. Jadi premade itu kita pilih yang udah ada. Kemudian standar, beginner itu jadi sebelum mulai kita kayak dikasih tips-tipsnya dulu. Bisa pilih yang standar aja, bisa langsung start building. Habis itu, nah pertama di sini kita akan nulis nama karakternya dulu. Aduh, ini lama nih. Nama karakter ya. Oke. Tulis aja misalnya Zorak karena gue mau bikin orc misalnya. Kemudian di sini kita ada gambar. Karena mau bikin orc kita cari yang agak garang kali ya. Orc. Ada ke orc di sini. Ini sebenarnya preferensi teman-teman aja sih, maksudnya nggak harus gambarnya sesuai sama eh, rasanya juga, tapi kalau mau sesuai juga nggak apa-apa. Mana orc ya? Oke, let's say nggak ada orc dari tadi. Oke, ini anggaplah ini orc. Oke, jadi kita udah ada punya foto dan kita punya nama. Nah, untuk referensi, biasanya untuk DM beberapa yang masih pakai 2014, tapi di sini karena gue lebih suka 2024, jadi untuk yang 2014-nya core-nya kita matiin dulu aja, biar nggak bentrok. Kemudian pertanyaan dari teman-teman lagi, itu biasanya advancement type-nya gimana? Ada yang XP, ada yang milestone. Bedanya apa? Nah, XP itu, jadi untuk setiap monster yang teman-teman kalahin itu bakal ada XP-nya. Jadi, karakter kalian naik level itu berdasarkan seberapa banyak monster yang udah kalian lawan. Tapi nggak cuma itu, biasanya side quest kayak misalnya ngebantu ngebangun desa atau apa, itu kalau DM-nya baik itu juga bisa ngasih XP, nggak perlu battle. Nah, kalau milestone itu dia ngasih naik levelnya tergantung dari DM-nya. Ada yang baru kayak 3 kali 4 kali main dia naik level. Ada yang mungkin sebulan 2 bulan main baru naik level gitu. Jadi milestone itu benar-benar ada di tangan DM-nya lah. Kira-kira mau naik level kapan. Nah, hit point time ini adalah, jadi setiap kita naik level itu, kita harusnya tuh lempar dadu untuk kira-kira tahu maksimum HP kita itu naiknya seberapa. Tapi kalau teman-teman di sini pilih fix, fix itu dia udah ngambil dari rata-ratanya. Jadi sistem itu udah ngambil mediannya itu berapa. Jadi uh, maksimum HP teman-teman itu akan naik sesuai dengan rata-rata. Jadi nggak kurang tapi nggak lebih juga. Nah, nama udah ini udah, kemudian kita masuk ke kelas ya. Kelas. Jadi di sini ada banyak. Mungkin teman-teman bisa tanya ke temannya yang udah lebih jago, kira-kira enaknya main yang mana. Tapi gue di sini gue akan jelasin singkat aja. Jadi Barbarian itu eh, lebih ke suku-suku yang agak kuno, bukan kuno siapa ya, lebih barbar, lebih vandalis. Walaupun terkenalnya mungkin berserker, tapi ada beberapa ancient magic juga yang barbarian bisa gunain. Jadi nggak cuma dari kapak 1D12 atau 2D6 doang mainnya, tapi biasanya ada magic-magicnya juga, walaupun dikit. Bard itu lebih ke roleplay, charisma base, cukup menyenangkan dan tidak menyenangkan tergantung player ya. Cleric itu support, tapi untuk support di D&D menurut gue tuh keren banget. Kayak yang namanya support tuh biasanya glass cannon. Kayak sekali gebuk, 2 kali gebuk mati. Tapi cleric di D&D tuh kayak tebel banget, darahnya juga banyak banget, dan nggak takut untuk berani di garis terdepan gitu. Druid itu biasanya lebih ke sesuatu yang berhubungan sama alam. Jadi dia dapat sihir based on kecintaannya sama alam. Nanti akan banyak jenis-jenisnya. Fighter biasanya karakter yang cukup basic. Menurut gue justru salah satunya paling rumit fighter, apalagi fighter battle master tuh mainnya benar-benar kayak main catur gitu.
tapi nantilah kita bahas. Monk, salah satu karakter tercepat, bisa mukul berkali-kali, bisa skillnya beberapa mirip Dash juga. Paladin itu combo yang cukup seimbang buat yang suka support sama yang suka ngedealing damage banyak, jadi bisa nge-heal juga. Ranger mostly yang pakai panah, tapi nggak cuma pakai panah aja sih. Dia bisa nge-summon, kalau teman-teman mungkin pernah main Ragnarok gitu ya, kayak ada bisa Falcon, kemudian bisa manggil serigala juga. Rogue itu tipe-tipe yang tipe-tipe mirip yang assassin yang main sneak attack. Sorcerer, nah sorcerer itu, jadi untuk sorcerer, warlock, wizard ini sebenarnya sama-sama magic base, sama kayak druid. Jadi bedanya sorcerer ini itu dia kekuatannya itu dari bakat atau dari keturunan. Jadi kayak misalnya omnya ternyata penyihir terkenal gitu, atau kayak uh, Hagrid tuh salah ngomongnya, harusnya you are sorcerer Harry gitu, bukan wizard, karena kan sorcerer Harry Potter kan dari orang tuanya. Oke lah, itu nggak nyambung. Warlock itu biasanya sama patron, jadi biasanya kayak pesugihan. Kayak kerja sama siapa gitu, nggak harus hal buruk kok, kayak kerja sama uh, Celestial Divine gitu juga bisa masuk ke Warlock. Wizard itu mereka dia bisa belajar magic karena belajar dari buku. Jadi kalau sorcerer keturunan, Warlock pesugihan, Wizard itu dari buku. Ini ada job tambahan tapi nggak perlu dibahas. Karena gue suka banget di sini main cleric, jadi kita mulai aja dari klik cleric. Ini penjelasannya kurang lebih detailnya kayak apa. Biasanya untuk main awal-awal sih dimulai biasa level 3, level 5 ya. Gue langsung pilih di sini level 5 aja, biar nanti penjelasannya langsung banyak, jadi biar enak. Oke, jadi ketika lu udah cleric level 5, lo akan dia akan ngasih ini, class feature sama spell. Ketika lo klik class features, di sini dia akan jelasin, lo sebagai punya level 1, lo tuh punya skill untuk ditajemin, atau skill untuk dikuasain. History, Insight, Medicine, Persuasion, Religion. Jadi ketika role play, kita tuh akan lebih tajam atau lebih jago tuh di mana? Sejarah, insight kah, pengobat-obatan, ini persuasion ngebujuk, atau agama. Karena cleric itu biasanya agak kuat agamanya. Jadi pilihnya religion. Untuk pribadi gue sama misalnya medicine lah ya, karena biasanya main support standar ya. Spellcasting. Nah, feature-nya akan ngasih tahu bahwa lo bisa spellcasting di sini. Nggak semua kelas bisa spellcasting soalnya. Jadi dia akan ngasih tahu lo spellcasting, tapi nanti akan kita bahas lagi. Kemudian Divine Order. Divine Order tuh jadi kayak lo tuh cleric tipe apa sih? Di sini ada dua, ada Protector, ada Thaumaturge. Thaumaturge itu berarti lo dapat satu lagi magic. Nah, ini one extra cantrip. Cantrip itu adalah, jadi gini, magic di D&D itu bayangin kayak pistol, kayak peluru gitu. Jadi kayak lo punya peluru, eh, peluru level 1 berapa, peluru level 2 berapa. Nah, ada satu magic namanya cantrip. Cantrip tuh bisa dibilang magic level 0. Magic level 0 ini nggak bisa habis, mau lu pakai berkali-kali berapapun sehari itu nggak bakal habis. Nah, Divine Order tipe Thaumaturge ini memperbolehkan lo untuk belajar satu jenis spell yang bisa lo pakai dan tidak habis-habis. Ini jenisnya. Tapi gue lebih suka Protector. Kenapa Protector? Cleric ini untuk standarnya dia bisa pakai medium armor. Kayak misalnya padded armor gitu. Dan senjatanya juga simpel-simpel aja. Tapi dengan lo ngambil Protector, maka si cleric ini akan proficient atau akan mampu untuk belajar atau mampu untuk memakai senjata-senjata yang lebih advance dan bisa pakai armor-armor yang lebih tebal. Yang mana gue lebih suka. Jadi kita ambil yang Protector. Channel Divinity. Ya, oke. Jadi Channel Divinity itu jadi setiap cleric itu punya uh, bisa dibilang kayak kemampuan khusus gitu. Kayak pelurunya beda lagi gitu sama si peluru yang spell slot ini. Dan uh, akan ngapain Channel Divinity itu tergantung dari subclass yang kita pilih. Misalnya kita pilih di sini, oh ya, untuk pilihan awal kalau teman-teman belum beli buku apa-apa tuh cuma ada Life Cleric, tapi ini gue kebetulan udah beli buku yang basic, baru yang basic doang sih. Nah, ini udah ada kebuka beberapa. Contohlah misalnya kita ambil War Domain. War Domain ini jadi kayak, nah, Channel Divinity-nya
Itu, nah, kebuka di sini guided strike. Jadi channel divinity, si peluru yang khusus cleric ini, bisa digunakan salah satunya untuk nama skillnya guided strike. Jadi untuk attack roll itu plus 10 bonus. Jadi kebuka dulu channel divinity, spell khusus cleric, kemudian channel divinity-nya apa tergantung dari subclass yang kita pilih. Kemudian ketika kita pilih war domain, itu ada spell lagi kebuka. Di level 3 kita dapat apa, level 5 dapat apa, dan segala macamnya. Ya, karena kita dapat level 5, jadi kita udah dapat nih Guiding Bolt, Magic Weapon, Shot of Fate, Spiritual Weapon, Crusader Mantle, sama Spirit Guardians di level 5. Kemudian War Priest, ini kita bisa nyerang lagi di bonus action. Nah, level 4, Ability Score Improvement, itu kita bisa pilih fit atau naikin status kita, ability di sini namanya. Fit itu kayak misalnya passive skill sih. Bahasa Ragnaroknya passive skill lah kalau kalian pernah main Ragnarok. Jadi kita bisa pilih passive skill atau kita bisa pilih naikin status atau kayak Dota gitu juga lah. Jadi ketika lo naik level, lo punya pilihan antara lo naikin status lo atau lo ngambil skill yang sifatnya pasif. Nah, di sini karena karena kita tadi udah proficient pakai heavy armor ya, udah ngambil yang protector. Nih, training with heavy armor. Jadi di sini untuk level 4-nya kita ambilnya yang heavy armor master. Jadi heavy armor master itu dia ketika kalian kena serang, ketika kalian pakai heavy armor dan kena serang, maka damage-nya itu akan reduce. Kemudian kita bisa naikin abilities kita juga. Mau naikin constitution atau strength. Nah, kita coba naikin. Kita yes, kan heavy armor master. Oh, heavily armored deh. Atau oh ini udah nih. Jadi kalau teman-teman belum proficient mau proficient bisa ambil heavily armored. Itu sih kita ambil betul tuh. Heavy armor master. Kemudian kita pilih misalnya constitution karena strength untuk cleric nggak terlalu kepake sih. Tergantung ya. Tergantung cara main juga sih. Share undead, ya ini standar lah undead, bla 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 bla. Nah, kemudian biasanya tuh orang yang lupa tuh di sini ada spell. Mereka tuh lupa klik. Tapi untuk gua spell tuh isinya terakhir. Kenapa terakhir? Karena biasanya kita akan dapat spell dari background ataupun spesies kita. Jadi kalau teman-teman pilih spell, kemudian pilih spesies, takutnya nanti dapat spell juga yang sama. Jadinya double. Kan sayang slotnya kan. Nah, kita isi background dulu. Kemudian background. Kita backgroundnya apa nih? Favorit gua ketika main cleric, background itu ada farmer. Kenapa farmer? Karena pertama, kita akan dapat passive skill namanya tough. Ini salah satu passive skill favorit gue, original fit favorit gue. Jadi, HP kita udah tambah 2 untuk setiap level yang kita punya. Karena kita level 5. Jadi, kita dapat 2 HP maksimum. 2 kali 5 itu 10. Jadi, maksimum HP kita tambah 10. Ability score, di sini kita bisa pilih naikin 3 ability kita satu atau 2 score dengan 2 dan 1. Biasanya sih orang-orang ambil 2 ya. Yang 2 ini untuk cleric dia selalu ambil wisdom karena base base nge-heal dia based on wisdom. Nah, di sini kita bisa pilih constitution biar lebih tebal lagi. Jadi, teman-teman misalnya mau bikin background ceritanya, dia itu dulunya petani lah gitu misalnya. Kemudian ini kreativitas bisa diisi, misalnya alignment dia kayak apa, beberapa DM bilang kalau bisa nggak usah evil biar nggak terlalu iseng mainnya, ya itu terserah kondisi masing-masing. Dan udah ada beberapa penjelasan, jadi menurut gue nggak perlu jelasin lagi di sini apa. Kita ambil misalnya chaotic neutral, faith. Faith ini kita bisa nulis nama dewanya, misalnya nama dewanya adalah Solaris atau Solaria juga bisa kalau ternyata dia suka banget makan nasi goreng. Lifestyle ini jadi kita nentuin di orang ini kehidupannya tuh gimana, ada modus, nyaman kah atau gimana gitu. Misalnya let's say comfortable. Atau karena dia petani, poor deh. Kemudian ini bisa teman-teman isi sendiri. Misalnya rambutnya abu-abu,
Kemudian skinnya misalnya putih pucet, matanya misalnya warnanya tinggi, orc kan gede banget ya. Jadi misalnya 120 cm, beratnya ngasal lbs itu kali berapa kali 2 ya, berarti sekitar 260 lbs. Atau sekitar 130 kg. Age-nya, let's say dia baru banget lah, umur 20-an, 30 lah. Gender, ini bisa teman-teman isi sukanya, tapi uh, man. Kemudian personal karakteristik. Ini tuh sebenarnya untuk beberapa DM yang one shot, kalau teman-teman mungkin pernah main one shot, mungkin agak nggak terlalu ketara. Tapi untuk yang mau main campaign dengan karakter yang sama berulang-ulang beberapa kali dan akan lama, ini tuh akan ngaruh banget. Jadi kalian tuh akan nulis backgroundnya, karakternya, kenapa sih si Zorak ini dari farmer kok tiba-tiba bisa jadi war cleric, apa ternyata dia perkebunannya dihancurkan sama ordo apa gitu. Kemudian kalian bisa tulis semuanya di sini. Jadi misalnya kayak organization, misalnya dia di rekrut sama White Falcon Organization, order, ordo. Kemudian kita bisa tulis allies-nya itu member of White Falcon, misalnya. Nah, misal abis itu teman-teman bisa cerita lagi, oh dia punya musuh, apa nama musuhnya, misalnya Black Raven. Sorry, Raven Guild. Nah, di sini teman-teman bisa ceritain dia dulunya petani, tapi kebunnya dihancurkan sama guild jahat, akhirnya ditolong sama Order of White Falcon, misalnya kayak gini. Nah, kemudian bisa ditambah order itu misalnya semua member White Falcon punya tato di tangan kanannya. Nah, hal-hal kayak gini tuh ngebantu banget buat DM-nya tuh buat elaborate ceritanya ke cerita-cerita kalian. Jadi misalnya kayak tiba-tiba lagi main ketemu sama member dari Black Raven, kemudian diselipin side quest dan lain-lain. Ini untuk background. Spesies kita pilih selanjutnya adalah orc sesuai gambar kita. Kenapa gue suka banget orc? Karena ini dari relentless endurance. Jadi yang seharusnya kita mati, tapi tiba-tiba kita masih hidup lagi dengan satu nyawa. Ini untuk support nih menurut gue oke banget. Jadi kita walaupun support tapi kita nggak gampang mati. Languages, kita bisa pilih bahasa yang kita pahamin. Anggaplah kayak misalnya karena dia orc, harusnya sih dia bisa bahasa orc ya, tapi nggak semua orang bisa bahasa asalnya sih. Masa kayak nggak semua orang Sunda bisa bahasa Sunda, nggak semua orang Jawa bisa bahasa Jawa lah. Oke deh, Draconic misalnya. Atau misalnya Dwarfish, karena misalnya dia temenan di peternakan ada Dwarfish juga. Nah, abilities. Abilities ini atau status. Atau abilities ini ini tuh ada 3. Tapi biasanya yang dipakai itu cuma 2. Standard array atau point by. Standard array itu adalah, jadi angkanya itu udah ditentuin. 8, 10, 12, 13, 14, 15. Bedanya kita mau sebar di mana aja, di mana aja gitu. Misalnya wisdom 15, kemudian habis itu wisdom constitution 14, habis itu intelligence ini biasanya yang paling kecil, nggak perlu, biasanya sih orang nggak ngambil kalau dia nggak main wizard, jadi kasih aja yang paling kecil. Kemudian misalnya lo lebih butuh kecepatan atau karisma, let's say karisma, di sini dexterity 12 dan di sini strength. Ini adalah standard array. Angkanya udah ditentuin, nggak bisa diubah. Lo cuma taruh doang. Bedanya kalau point buy adalah lo semua sama, tapi kalau lo naikin ini ke let's say ke 15, points remain lo berkurang. Jadi kenapa ada juga yang ngambil points buy, lo bisa main kayak gini. Tuh. Jadi point dump lo yang awalnya lo buang di intelligence doang, kalau di point buy lo bisa pakai buat ngedump 2 status sekaligus, intelligence sama karisma lo kecil banget.
tapi wisdom sama constitution lu tuh gede banget. Maksudnya oke, cukup gede lah buat di awal-awal. Jadi antara lu mau ngebuang satu status jadi sampah banget dengan standar array, atau lu bisa bikin dua status jadi sampah banget, tapi jadi dua jago banget. Ini terserah masing-masing, tapi karena kita main standar, jadi gue bikin standar array aja. Constitution, ini 14, kemudian tadi karismanya 13, 12, atau karena dia orc lebih kuat kali ya, jadi dia 12 lebih banyak. Kita lihat aja. Dia nggak jago berhitung. Nah, kemudian karena udah selesai semua, baru balik kita ke awal lagi, ke spell. Nah, di sini baru kelihatan nih spell-spell yang udah kita dapat karena kita pemilihan dari subclass ataupun dari spesies. Kalau di sini mungkin spesiesnya nggak kelihatan ya, tapi kalau milih kayak elf atau tiefling itu biasanya nambah di sini. Jadi kelihatan nih yang kita udah punya, jadi kita nggak perlu ngambil lagi. Nah, di sini lihat tulisan cantrips 0 dari 4. Kita bisa ngambil cantrip atau peluru yang nggak habis-habis, spell yang nggak habis-habis itu 4. Kita klik di 0 ini. Ini muncul semua. Jadi ini cantrip yang bisa kita ambil. Dan kita udah tahu 6 ya. Guiding Bolt, Set of Fate. Jadi yang kayak gini tuh nggak usah diambil lagi. Biar nggak double. Nah, biasanya tuh ngambil guidance. Jadi guidance itu kayak ngasih roll 1d4 untuk setiap skill roll. Jadi teman-teman role play mau ngapain aja itu biasanya akan ditambah 1d4. Kemudian belum di nol. Kemudian Thaumaturgy. Karena lu orc Thaumaturgy. Jadi Thaumaturgy itu kayak lo alter eyes, booming voice, jadi suara lo jadi gede, pupil mata lo jadi lebar, kemudian kayak apa tanah-tanah di sekitar lo tuh bisa getar gitu, kayak tanahnya getar gitu. Terus gunanya apa? Gunanya buat role play. Misalnya lo lagi nakut-nakutin orang gitu, terus kayak lo mau intimidation check, nakut-nakutin, tapi lo punya taumaturgy. Jadi lo nakut-nakutin sambil suara lo lantang, mata lo merah, area sekitar lo bergetar, dan kalau DM-nya baik sih akan ngasih advantage. Kayak oke, lu serem banget, lo boleh advantage gitu. Misalnya kita ambil Thaumaturgy, kemudian bisa ambil Sacred Flame di sini. Buat Sacred Flame tuh spell buat nyerang, tipe damage-nya radian. Kemudian di sini bisa ngambil Toll of the Dead misalnya. Toll of the Dead tuh nyerang juga, tapi tipe damage-nya necrotic. Kemudian, nah ini kita bisa ngambil 9. Bukan ngambil sih, kita bisa mempersiapkan 9 dari total 49 yang kita tahu. Kita buka level 2, level 3. Ini gue ambil yang penting-penting aja kali ya. Untuk spell yang ngapain gue akan jelasin singkat, tapi detailnya bisa kalian google sendiri. Bane. Bane itu kayak lu mengutuk musuh lo, jadi ketika mereka nyerang, serangan mereka dikurangin 1d4 lagi. Iya betul, kurangin 1d4 lagi. Jadi kemungkinan serangan yang kena bisa jadi nggak kena. Ini ngebantu banget buat melindungi teman-teman kita. Blast adalah kebalikannya. Kita bantu serangan teman-teman kita dengan 1d4 lagi. Bane sama Blast ya berkebalikan aja lah. Kemudian ini tuh sebenarnya perlu nggak perlu, tapi untuk role play menurut gue perlu. Oh ya, jadi untuk pengambilan skill, gue menyarankan itu sebenarnya terserah masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue akan membagi 50% untuk role play, 50% untuk battle atau combat. Nah, skill kayak create or destroy water ini kan sebenarnya nggak terlalu kepake buat combat ya. Tapi kalau kalian baca deskripsinya tuh kayak bisa destroy water gitu, bisa bisa menghancurkan kabut. Itu kan ngebantu banget kalau misalnya lagi eksplorasi dungeon atau apa yang ada kabutnya, terus kayak kalian bisa pakai skill ini buat hilangin kabutnya, jadi buat bisa ngebantu teman-teman kalian buat explore lebih dalam lagi. Hal-hal kayak gini kan lumayan berguna ya buat roleplay. Kemudian Cure Wounds tentu saja ini basic nge-heal, tapi Cure Wounds itu adalah spell yang harus disentuh, jadi kalian nggak bisa nge-heal kalau kalian nggak berada di sebelah orang ya. Detect poison and disease, token kayak misalnya gini, always prepared kan, jadi kayak nggak perlu di prepare lagi gitu.
Healing Word diambil karena Healing Word itu salah satu dari skill nge-heal yang ada di bonus action. Dan bisa nge-heal tanpa harus nyentuh, walaupun nggak sebesar dari Cure Wounds. Shield of Faith juga udah ambil. Terus teman-teman ambil apa lagi ya? Untuk penjahat-penjahat yang suka kabur gitu, kalian bisa bantu nahan pakai hold person, jadi penjahatnya ditahan gitu sama kalian biar nggak kemana-mana. Prayer of Healing juga nge-heal. 2d8 untuk 5 target sekaligus. Ini bagus banget. Kemudian Spiritual Weapon juga udah diambil. Nih, kayak misalnya gini-gini. Create Food and Water kan kayak buat combat kan buat apa gitu ya. Maksudnya kayak belum tentu kepake juga. Tapi kalau untuk roleplay ya mungkin akan eh, ngebantu banget gitu. Kayak misalnya kalian ketemu NPC yang dia belum makan. Abis itu kayak kita bisa cari informasi dari dia tapi kita harus sediain makan. Kayak gitu-gitu. eh Ambil Mass Healing Word, kemudian Revivify, Speak with the Dead, udah 9 ya? No, udah 9 nih, oke. Udah nih HP kita, jadi hit dice, apa itu hit dice? Hit dice adalah dadu yang kita lempar kalau misalnya kita lagi mau istirahat. Jadi kalau misalnya kita lagi mau short rest atau long rest, nah kan kita nge-heal tuh. Nge-heal karena kita istirahat. Nah, kita nge-healnya itu besarannya jumlahnya berapa dari hit dice kita ini. Jadi kita punya 5 kali lempar dadu D8 untuk nge-heal. Jadi sekali rest kalian mau lempar 3 sekaligus atau 5-5-nya sekaligus juga nggak apa-apa. Kemudian kita maju ke equipment ini kita ada cleric starting equipment, bisa kita ambil. Ini farmer starting equipment. Ini tergantung dari background kita. Nggak diambil juga nggak apa-apa sih. GP nggak terlalu ngaruh karena biasanya ketika kita main campaign atau misalnya one shot, dari DM-nya tuh akan nentuin kita start di berapa, atau misalnya DM-nya akan ngasih kebebasan kayak, oke kalian lempar dadu 100 deh gitu. Nah itu jumlah duit kalian gitu misalnya kayak gitu. Jadi um, baiknya dikomunikasiin dulu, tapi kalau misalnya mau ambil semua juga nggak apa-apa. Nah kurang lebih gini, add starting equipment. Kemudian yang kadang miss tuh adalah kadang itemnya tuh belum dipakai. Jadi masuk ke sini, kalian tuh harus klik wear dulu. Nah, baru kayak gini, baru masuk. Nah, tapi kan tadi kita udah di heavy equipment ya. Ini kan baru medium armor. Jadi caranya kita add item di sini. Kemudian cari armor yang provision ke kita. Kemudian cari, oke ini chainmail nih. Kita add dulu ke punya kita. Nah, habis itu chainmailnya kita wear. Kan ini medium ya sebelumnya. Yang ini kita matiin. Itu bisa di delete sih biar nggak berat-beratin. Sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi tergantung DM-nya. Ada DM yang benar-benar ngitung banget kayak berat karakter lo berapa gitu. Kemudian senjata, misalnya kayak lo mau senjata karena kita udah martial, misalnya Morningstar senjatanya kita bisa add ke sini. Nah, jangan lupa di wield. Nah, jadi dipegang, jadi nanti akan kelihatan nih damage kita kalau misalnya ini tuh berapa. Oh ya, dan kita juga bisa pakai shield, bisa di wear juga. Kemudian jadi kita udah pakai nih yang penting-penting kayak armor, senjata, shield. Kemudian what's next? What's next ini kita bisa export to PDF atau view character sheet. Kita view character sheet dulu ya. Nah, jadi deh, ini karakter kita, si Zorak, dengan STR segini, dexterity, charisma, wisdom, dan lain-lain. Nah, walking itu normalnya 30, tapi karena kita heavy armor, jadi katanya berat banget. Walking speed kita tuh berkurang, tapi jadi armor class itu kita tuh cukup oke dan cukup lumayan tinggi lah untuk level 5. Ini jumlah HP kita, 53, kemudian ini serangan kita, Morningstar, dan lain-lain. Kalau mau serang, tinggal klik ini aja. Bisa, jadi nggak perlu pakai dadu.
Natural 20, oke. Gini aja bagus. Nah, jadi kalian kalau mau combat bisa kayak hit dulu, kemudian kalau kena baru hit damage di sini. Kalau untuk roleplay juga bisa, misalnya kayak mau nature check, mau perception, tinggal diklik ini aja. Nah, kalian bisa ngapain aja, itu bisa lihat di uh, action ketika combat. Kalian bisa pakai Morning Star, pakai Guiding Bolt, bisa pukul pakai tangan aja, kemudian ada kayak gini, skill-skill kalian, kemudian spell, kalian bisa spell apa aja. Ini kayak misalnya gini ya, first level, ini 1, 2, 3, 4 slot. Oke, berarti dia ini di level pertama, dia punya 4 peluru nih. Kalian mau pakai yang di mana? Nah, ada yang namanya upcast. Upcast itu adalah spell level 1, tapi lo pakai pelurunya di level 2. Dia itu akan lebih gede damage-nya, tapi ya peluru level 2 lo akan berkurang gitu. Berarti ini peluru level 1-nya ada 4, peluru level 2-nya ada 3, dan peluru level 3-nya ada 2. Yang mana kalau misalnya, nih, kayak misalnya gini, kita pakai Guiding Bolt nih, Guiding Bolt itu 4d6 loh damage-nya. Dan dengan total 7. Jelek banget. Nah, oke, 4d6. Tapi kalau kita upcast di level 3, Guiding Bolt-nya akan 6d6. Dia akan naik 1 dadu. Tuh, 18. Nggak bagus, tapi nggak jelek juga. Damage-nya segitu. Jadi kurang lebih begitu. Apalagi yang jelasnya, inventory udah kepake semua. Kalian bisa lihat efek-efeknya. Ini bisa lihat tadi. Nah, kemudian ini bisa lihat kan. Nah, kemudian mau jelasin dikit tentang join campaign nih. Kalau misalnya kalian dapat dari teman-teman DM untuk join campaign, kalian bisa lihat ke sini. Ini kan kita belum tadi dibikin ya. Nah, ada muncul nih. Ini karakter-karakter gue. Ini Zorek. Kita bisa masukin join with the character. Jadi di campaign yang Sun Eater of the Moon Falls Keep ini, nanti karakter si Zorek mana ya? Nah, di sini ada masuk nih dia. Di DM-nya bakal bisa ngeliat. Nah, ini ada satu hack lagi sih. Kalian bisa unassign karakter ini. Oke, unassign karakter ini. Jadi kalian lepas dari kepemilikan kalian, kalian tinggal di link ini, di si Zorek ini. Nanti teman kalian yang masuk pakai link untuk join campaign itu bisa claim ini jadi karakter punya teman kalian. Jadi kalau misalnya teman kalian ada yang mau bikin karakter tapi nggak punya bukunya atau nggak punya akses untuk bikin kelas-kelasnya, kalian bisa bikinin atau teman kalian bisa bikinin pakai akun kalian, kemudian masuk ke campaign, dilepas, di unassign, kemudian teman kalian masuk pakai ID mereka ke link ini, kemudian claim. Nah, itu bakal jadi karakter punya teman kalian yang teman kalian bisa kendaliin dari aplikasi dari D&D Beyond di HP masing-masing. Udah sih segitu dulu aja, basic-basicnya. Thank you udah dengerin.